Kisah Bantuan Gaza Indonesia, naskah narasi. Ketika dunia terdiam, satu negara bergerak. Pada Agustus 2025, suara mesin pesawat yang menggelegar terdengar di langit jalur Gaza, Palestina. Orang-orang yang mendengar suara itu menoleh ke langit dengan penuh keterkejutan. Apa sebenarnya yang turun dari langit? Dan mengapa anak-anak Gaza menangis sambil bersorak gembira? Saat masyarakat internasional hanya menghabiskan waktu dengan pernyataan dan rapat, ada satu negara yang memberikan harapan melalui tindakan nyata. Arti khusus yang tersembunyi di balik angka 7,9 ton dan kebenaran mengejutkan yang disadari dokter Turki bernama Karim pada saat itu. Jika Anda mendengarkan kisah luar biasa yang dipuji media dunia hingga akhir, Anda akan memahami apa arti kepemimpinan sejati. Agustus 2025, jalur Gaza Palestina adalah salah satu tempat paling putus asa di dunia. Di tempat yang terus mengalami blokade ini, Dr. Karim Ahmed, dokter bantuan internasional asal Turki, harus menghadapi kenyataan yang sama setiap hari. Tangisan anak-anak yang terdengar setiap kali ia berjalan di koridor rumah sakit, helaan napas tenaga medis yang kehabisan obat-obatan, dan tatapan mata yang memohon bantuan menyambutnya. Dr. Karim sudah 6 bulan berada di tempat ini. Alasan ia meninggalkan kehidupan nyaman bersama keluarga di Istanbul sederhana. Panggilan sebagai dokter, hati nurani sebagai manusia. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Perawat Fatima mendekat dan berbisik. Hari ini juga susu formula di ruang bayi, baru lahir tidak mencukupi. Suaranya dipenuhi rasa putus asa. Karim mengangguk dan menuju ke ruang bayi baru lahir. Melihat kehidupan kecil yang terbaring di inkubator, ia mengepalkan tangannya erat-erat. 40% anak-anak di sini mengalami malnutrisi. Menurut laporan terbaru WHO, tingkat malnutrisi akut pada anak di bawah 5 tahun di jalur Gaza telah mencapai tingkat berbahaya. Namun perbatasan masih tertutup, bantuan tidak bisa masuk. Karim naik ke atap rumah sakit dan menatap langit dari tempat yang bisa melihat Laut Mediterania, tenggelam dalam pemikiran. Apa sebenarnya yang dilakukan masyarakat internasional? Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat lagi. Para diplomat berbagai negara mengeluarkan pernyataan, namun kenyataan di sini tidak berubah. Malam itu, Karim membuka buku hariannya. Hari ini juga 3 anak meninggal. Andai saja ada obat, andai saja ada susu formula. Penyesalan membuat tangan yang memegang pena bergetar. Rasa tidak berdaya sebagai dokter menekannya. Ketika malam tiba, suara bom terdengar dari kejauhan. Anak-anak menangis ketakutan. Ibu-ibu mencoba menenangkan dengan menyanyikan lagu Nina Bobo. Karim menatap keluar jendela dan bergumam. Sampai kapan penderitaan ini akan berlangsung? Pukul 3 dini hari, pasien lain dibawa ke UGD. Gadis kecil berusia 7 tahun bernama Aisyah. Ia kehilangan kesadaran karena dehidrasi dan malnutrisi. Karim segera memberikan infus, namun peralatan medis rumah sakit sudah mencapai batasnya. Selama 20 tahun sebagai dokter, ia telah menyelamatkan banyak nyawa. Namun di sini ia merasakan keterbatasan kemampuan medisnya. Masalahnya bukan teknologi medis, melainkan kekurangan barang bantuan dasar. Keesokan paginya, Karim mengadakan rapat dengan tenaga medis lainnya. Seorang dokter sejawat berkata, "Kita sudah melakukan semua yang bisa kita lakukan, sekarang kita butuh keajaiban." Kata-kata itu bergema di ruang rapat, dan semua menundukkan kepala. Selama 6 bulan Dr. Karim berada di Gaza, ia mengalami langsung kenyataan kejam politik internasional. Berita yang terdengar setiap pagi di radio selalu serupa. Pernyataan PBB yang mendesak bantuan Gaza, penekanan Uni Eropa tentang perlunya bantuan kemanusiaan, ekspresi harapan alias untuk penyelesaian damai. Namun bantuan yang masuk ke jalur Gaza hampir tidak ada. Setelah rapat selesai, Karim menelepon kedutaan Turki. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa? Anak-anak di sini sedang sekarat, ia memohon. Namun suara duta besar juga tak berdaya. Hanya mengatakan sedang melakukan upaya diplomatik. Malam itu, Karim sendirian naik ke atap rumah sakit dan menatap bintang-bintang. Ya Tuhan, benar-benar tidak ada keajaiban? Ia bergumam. Angin yang bertiup dari Laut Mediterania menyapu wajahnya.
Namun angin itu pun terasa putus asa. Pukul 2 dini hari, pasien gawat darurat lain dibawa masuk. Seorang wanita hamil 8 bulan, menghadapi risiko kelahiran prematur karena malnutrisi. Karim segera masuk ke ruang operasi, namun bahkan peralatan medis dasar yang diperlukan untuk operasi pun tidak mencukupi. Karim bergumam sendiri, kalau begini terus semua akan mati. Perbatasan tertutup, jalur udara terblokir, laut dikepung. Dalam situasi di mana semua jalan tertutup, siapa yang bisa membawa harapan kepada mereka? Saat itulah, suara mesin aneh terdengar dari kejauhan. Suara yang berbeda dari biasanya, sesuatu yang istimewa. Namun Karim belum tahu apa artinya. 17 Agustus 2020, pukul 10.30 pagi, suara yang sama sekali berbeda dari biasanya bergema di jalur Gaza. Itu bukan gemuruh mengerikan pesawat pembom, bukan pula suara propeller helikopter yang tajam. Sesuatu yang lebih besar, lebih megah. Dr. Karim saat itu sedang merawat pasien di UGD lantai 1 rumah sakit. Mendengar suara mesin yang menggelegar itu, semua orang serentak mendongak. Para perawat saling memandang dengan bingung. Para pasien menunjukkan ekspresi cemas. Seorang perawat bertanya dengan suara gemetar, "Serangan bom lagi?" Namun Karim merasakan firasat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Suara ini tidak bermusuhan. Justru terasa ada sesuatu yang penuh harapan. Karim mengusulkan, "Mari kita keluar semua. Tenaga medis dan pasien yang bisa berjalan, semua keluar ke halaman rumah sakit." Saat menatap langit, semua orang tidak bisa menutup mulut. Dari balik awan, satu pesawat militer besar muncul. Anehnya, ini adalah jenis pesawat yang belum pernah terlihat di daerah ini. Badan pesawat berwarna abu-abu dengan tanda khusus. Ukurannya lebih besar dari pesawat angkut manapun yang pernah dilihat. Dr. Abdullah, direktur rumah sakit, bergumam. Apa itu? Dia yang seumur hidup tinggal di daerah ini pun belum pernah melihat pesawat seperti itu. Karim menyipitkan mata dan mengamati pesawat itu dengan cermat. Pesawat itu terbang lambat di ketinggian rendah. Kalau untuk pemboman pasti sudah menyerang, tapi terus berputar-putar saja. Seorang dokter berkata, "Sepertinya bukan untuk menyerang." Saat itu, tulisan di samping pesawat terlihat jelas. Tulisan TNI AU bersama dengan huruf besar Indonesia tertulis di sana. Mata Karim membesar. Indonesia? Angkatan Udara Indonesia? Orang-orang di sekitar juga mulai berbisik-bisik. Indonesia sampai ke sini? Untuk apa? Wajah semua orang dipenuhi tanda tanya. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, tempat yang seperti belahan dunia seberang dari jalur Gaza. Karim tiba-tiba lemas. Di lubuk hatinya yang dalam, api kecil harapan mulai menyala. Namun belum bisa yakin. Pesawat itu terus berputar di atas jalur Gaza. Sekarang semua penduduk keluar dan menatap langit. Anak-anak menunjuk pesawat dengan jari mereka, seakan merasa aneh. Orang dewasa saling berbisik. Gadis kecil 7 tahun bernama Aisyah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, pesawat itu bukan pesawat jahat kan?" Jawaban ayahnya pun tidak yakin. "Tidak tahu, nak." Tapi sepertinya berbeda. Karim segera masuk ke rumah sakit dan mencari di internet TNI AU, Angkatan Udara Indonesia. Melihat informasi yang muncul di layar, ia terkejut. Ternyata Super Hercules AI-400M, pesawat angkut terbaru. Pesawat angkut berarti datang untuk mengangkut sesuatu? Jantung Karim mulai berdetak cepat, namun masih tidak percaya. Benarkah Indonesia membawa bantuan sampai ke Gaza? Saat itu pengumuman dari pesawat terdengar. Pengumuman dalam bahasa Arab. "Penduduk jalur Gaza, kami Angkatan Udara Indonesia. Kami datang untuk bantuan kemanusiaan. Mohon mengungsi ke tempat yang aman." Mendengar pengumuman itu, air mata mengalir dari mata Karim. Benar-benar, benar-benar membawa bantuan. Dari negara Asia Tenggara yang jauh, langsung bertindak untuk Palestina. Orang-orang di sekitar juga mulai memahami situasi satu persatu. Bantuan! Benar-benar datang untuk membantu. Sorak-sorai, pecah di mana-mana. Pesawat masih berputar di atas. Namun sekarang penampilan itu tidak mengancam. Justru terlihat seperti sayap malaikat.
negara Asia Tenggara yang jauh, datang dengan tindakan, bukan kata-kata. Karim menatap langit dan berpikir, ketika dunia terdiam, ada yang bergerak. Dan segera, ia akan mengetahui bahwa yang mereka bawa bukan sekadar bantuan biasa. Pukul 11.15 pagi, TNI AU, Super Hercules Indonesia, akhirnya memulai operasi penjatuhan udara. Pintu kargo besar pesawat perlahan terbuka dan terlihat dari darat. Dr. Karim dan ratusan penduduk Gaza menahan napas menyaksikan momen itu. Parasut pertama terbuka di langit, parasut indah yang memadukan warna putih dan merah, dan di bawahnya kotak besar tergantung turun perlahan. Karim berteriak, "Ah, ini benar! Ini bukan mimpi, ini kenyataan." Parasut kedua, ketiga terbuka berturut-turut. Langit tiba-tiba dipenuhi parasut. Parasut merah dan putih seperti kelopak bunga raksasa menari di langit. Pemandangan itu benar-benar seperti keajaiban. Aisyah berlari sambil memegang tangan ayahnya. "Ayah, hadiah datang dari langit." Anak-anak lain juga sama. Anak-anak yang seumur hidup dalam bom dan ketakutan, namun saat ini merasakan kegembiraan yang murni. Karim segera berlari bersama tenaga medis lain ke titik jatuh parasut. Kotak pertama mendarat di lapangan terbuka dekat rumah sakit. Kotaknya jauh lebih besar dari perkiraan. Butuh 5 orang dewasa untuk mengangkatnya. Karim berkata, "Mari dibuka dengan hati-hati." Penduduk berkumpul mengelilingi kotak. Di kotak tertulis dalam bahasa Indonesia dan Arab, "Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina." Begitu kotak dibuka, orang-orang berseru kagum. Di dalamnya penuh beras. Tapi bukan beras biasa. Beras melati premium Indonesia. Di setiap kemasan tertulis pesan, "Dari Indonesia untuk saudara di Palestina." Kotak kedua berisi obat-obatan. Mata Karim berbinar. Antibiotik, penurun panas, infus, perban, hal-hal yang paling dibutuhkan rumah sakit. Karim berkata dengan terharu, dengan ini saja bisa menyelamatkan ratusan orang. Ketika kotak ketiga dibuka, semua orang menangis. Di dalamnya ada selimut dan bantal, serta mainan dan makanan ringan untuk anak-anak. Terutama melihat bungkus makanan ringan bertuliskan, "Teman Kecil Indonesia." Anak-anak bersorak gembira. Omar bertanya kepada ibunya, "Bu, ini benar-benar punya kita?" Ibunya mengangguk sambil menangis. "Iya, Nak. Teman-teman dari jauh yang membawakan untuk kita." Karim tidak bisa menahan kekaguman melihat kotak demi kotak. Setiap barang terasa ada perhatian yang detail. Susu bayi adalah produk bebas alergi. Obat-obatan sesuai dengan iklim Timur Tengah. Bahkan makanan yang dipilih hanya yang bersertifikat halal. Yang paling mengejutkan adalah kotak terakhir. Di dalamnya ada bendera Indonesia bersama surat-surat kecil. Surat tulisan tangan anak-anak Indonesia. Pesan-pesan seperti, "Untuk teman-teman Palestina, semangat. Dari Indonesia mendoakan kalian. Sampai jumpa." Diterjemahkan ke bahasa Arab. Pukul 1 siang. Penjatuhan udara selesai. Pesawat Indonesia terakhir kali berputar di atas jalur Gaza, kemudian perlahan menjauh. Namun yang mereka tinggalkan bukan hanya bantuan, melainkan harapan. Karim kembali ke rumah sakit dan segera menata obat-obatan. "Sekarang bisa menyelamatkan Muhammad," katanya kepada para perawat. Anak laki-laki 5 tahun bernama Muhammad, yang beberapa hari ini antara hidup dan mati, akhirnya bisa mendapat perawatan yang dibutuhkan. Menjelang sore, cerita tentang Indonesia menyebar ke seluruh jalur Gaza. Kabar bahwa negara bernama Indonesia membantu kita, cerita bahwa mereka datang dari sangat jauh, kabar bahwa anak-anak negara itu juga memikirkan kita, cerita mengharukan yang tersebar dari mulut ke mulut. Karim menulis dalam buku hariannya malam itu, "Hari ini aku melihat keajaiban. Ketika dunia tidak peduli, ada yang benar-benar bertindak. Indonesia." Nama ini tidak akan pernah kulupakan, namun Karim belum tahu bahwa ada makna yang lebih dalam tersembunyi dalam operasi bantuan ini. Bahwa angka 17,8 ton bukan kebetulan belaka. Keesokan paginya, Dr. Karim datang ke rumah sakit lebih awal dari biasanya. Semalam menata bantuan dari Indonesia membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Namun hatinya terasa ringan. Sudah lama ia merasakan harapan.
Dalam perjalanan ke gudang bantuan, Karim menemukan sesuatu yang aneh di satu kotak. Angka yang ditulis kecil di samping kotak. Tertulis dalam bahasa Inggris, Total weight, 17,8 tons. Indonesia, 17 Agustus. Awalnya ia hanya lewat, tapi merasa ada yang aneh. Karim bergumam, 17,8 ton. Dan 17 Agustus? Agustus adalah bulan Agustus dalam bahasa Indonesia. Berarti 17 Agustus. Jangan-jangan, di kepala Karim mulai tersambung sesuatu. Segera mencari di internet, Karim terkejut besar. 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, Hari Indonesia memproklamasi kemerdekaan dari Belanda. Dan 17 Agustus 2025 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Karim ingin memberitahu fakta ini kepada penduduk desa. Teman-teman, ada yang ingin kusampaikan tentang bantuan yang dikirim Indonesia kemarin. Suara Karim membuat semua orang memperhatikan. Total berat bantuan ini adalah 17,8 ton. Dan kemarin, 17 Agustus, adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Orang-orang mulai berbisik-bisik, 17,8 ton, dan 17 Agustus. Ini bukan kebetulan. Karim melanjutkan penjelasan. Indonesia di hari mereka merayakan kemerdekaan, memikirkan kita Palestina yang belum memperoleh kebebasan. Seorang nenek menangis dan berkata, berarti mereka benar-benar memahami penderitaan kita. Benar, nenek. Karim menjawab, Indonesia juga pernah dijajah di masa lalu. Karena mengalami penderitaan yang sama dengan kita, mereka memahami hati kita. Saat itu anak laki-laki 12 tahun bernama Omar mengangkat tangan dan berkata, Pak, berarti kita juga harus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dong? Mendengar itu semua orang mengangguk. Ide bagus, Omar. Dr. Abdullah berkata, mari kita rayakan kebebasan Indonesia juga, dan berharap suatu hari nanti Palestina juga akan mengalami hari seperti itu. Orang-orang spontan berteriak, Merdeka! Merdeka! Merdeka adalah kata yang berarti kebebasan dalam bahasa Indonesia. Pemandangan unik bahasa Indonesia bergema di jalur Gaza. Karim terharu melihat pemandangan itu. Orang-orang yang putus asa kembali membicarakan harapan. Dan harapan itu datang dari negara Asia Tenggara yang jauh. Sore hari Karim menelepon keluarganya di Turki. Sayang, hal yang luar biasa terjadi. Ia menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi sepanjang hari. Negara bernama Indonesia benar-benar melakukan hal yang luar biasa. Kamu juga melakukan hal mulia, seperti orang-orang negara itu. Dari suara istri terasa kebanggaan. BBC memberitakan dengan judul, Indonesia Drops Hope, 17.0 Tons of Aid, Marks Independence Day, Message to Gaza. CNN melaporkan, While World Talks, Indonesia Acts, Unprecedented Humanitarian Airdrop to Gaza. Dan Al Jazeera memberi judul, Indonesia's 17.8 ton Gaza airdrop, a symbol of independence and solidarity. Mata Karim membesar. Ini benar-benar jadi berita dunia? Ia segera membaca artikel-artikel itu. Setiap artikel menekankan makna simbolis 17,8 ton dan menilai tinggi tindakan Indonesia, terutama artikel Guardian Inggris yang mengesankan. Sementara negara lain mengeluarkan pernyataan dan mengadakan rapat darurat, Indonesia memilih tindakan daripada kata-kata. Waktu dan berat bantuan kemanusiaan 17,8 ton pada Hari Kemerdekaan, mereka menyampaikan pesan solidaritas yang kuat kepada rakyat Palestina. Le Monde Prancis juga senada. Indonesia menunjukkan kepada dunia apa arti solidaritas internasional sejati. Sementara negara lain puas dengan pernyataan, Jakarta bertindak. Der Spiegel Jerman lebih tegas lagi. Sementara Uni Eropa dan AEAS mengadakan rapat tak berujung, Indonesia menunjukkan apa itu kemanusiaan. Karim terharu membaca semua artikel ini. Dunia memperhatikan tindakan Indonesia, dan penilaiannya semuanya positif. Sore hari datang kabar yang lebih mengejutkan lagi. Parlemen Eropa mengesahkan resolusi yang secara resmi memuji bantuan kemanusiaan Indonesia. Parlemen Eropa menghargai respons kemanusiaan Indonesia yang cepat dan efektif, dan mendesak negara lain untuk meneladaninya. Reaksi Timur Tengah juga hangat. Arab News Arab Saudi memuat editorial berjudul
Indonesia shows true Islamic brotherhood. Dan Al-Ahram Mesir memuat artikel yang agak reflektif. While Arab Nations Debate, Asian Muslims Act. Karim merasa campur aduk melihat reaksi-reaksi ini. Di satu sisi, ia pikir Indonesia layak mendapat pujian ini. Di sisi lain, ia khawatir kritik terhadap negara lain terlalu keras. Sore hari saat menonton berita internasional, bersama Direktur Rumah Sakit Abdullah, Karim menyaksikan pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. CNN menyiarkan wawancara Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Kata-kata Presiden Prabowo Subianto menyentuh hati Karim. Kami tidak bisa mengabaikan penderitaan saudara-saudara Palestina. Indonesia juga pernah mengalami penjajahan, sehingga memahami kerinduan akan kebebasan. Pada 17 Agustus, hari kemerdekaan kami ingin menyampaikan harapan kepada Palestina. Karim terharu. Tindakan Indonesia bukan hanya membantu jalur Gaza, tapi menunjukkan kepada seluruh dunia apa itu kemanusiaan sejati. Malam itu, dalam panggilan video dengan keluarga, Karim berkata, "Aku orang Turki, tapi hari ini aku benar-benar bangga dengan Indonesia. Yang mereka tunjukkan adalah kepemimpinan sejati. Seluruh dunia memperhatikan Indonesia, negara yang benar-benar luar biasa." Suara istrinya juga bercampur kekaguman. Namun reaksi yang paling bermakna datang dari tempat lain. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengeluarkan pernyataan resmi. Kami menyampaikan terima kasih mendalam atas dukungan persaudaraan Indonesia. Solidaritas yang mereka tunjukkan akan terukir selamanya di hati rakyat Palestina. Yang lebih mengejutkan lagi adalah reaksi media Israel. Koran Haaretz memuat editorial berjudul Indonesia's Humanitarian Gesture Shows Alternative Path, dan Jerusalem Post juga menilai tindakan Indonesia murni dari kemanusiaan, bukan perhitungan politik. Yang terkandung dalam bantuan 17,8 ton bukan hanya beras dan obat-obatan, melainkan harapan dan cinta, serta keyakinan bahwa dunia masih indah. Anak-anak Gaza bisa tertawa lagi. Orang-orang yang putus asa menemukan harapan kembali. Awal dari semua keajaiban ini adalah negara Asia Tenggara yang jauh, Indonesia. Merdeka Indonesia. Dan suatu hari nanti, merdeka Palestina juga. Inilah wujud kepemimpinan sejati yang ditunjukkan Indonesia kepada dunia pada 17 Agustus 2025. Dengan tindakan, bukan kata-kata, dengan praktik, bukan pernyataan, mereka menyampaikan harapan kepada Palestina. Makna mendalam yang terkandung dalam angka 7,8 ton, hati yang mendoakan kebebasan bangsa lain di hari kemerdekaan, dan semangat luhur yang dikagumi seluruh dunia. Inilah martabat negara yang ditunjukkan Indonesia. Negara yang bertindak ketika dunia terdiam, yang bergerak ketika semua ragu, yang menyampaikan cinta ketika tak ada yang peduli. Indonesia, negara yang dikagumi dunia, tanah air yang membanggakan dengan tindakan nyata. Bagaimana kalau Anda meninggalkan pendapat dengan subscribe dan komentar untuk tanah air tercinta yang membanggakan? Besok saya akan datang lagi dengan kabar baik tentang Indonesia. Terima kasih.